What's up guys, welcome back to my channel, Willy Channel, dan selamat datang lagi di podcast Cerita Seram. Nah, di episode kali ini, gue akan menceritakan kisah yang lagi viral banget di minggu ini, yaitu tentang kecelakaan Porsche A14. Nah, kejadian kecelakaan Porsche A14 ini terjadi di Jerman, di salah satu tol rute A14 yang melibatkan seorang pengemudi Porsche mobil sport dengan seorang pengemudi truk. Nah, kronologi kecelakaan ini dikisahkan di mana pengendara Porsche ini adalah pengendaraan yang ugal-ugalan sehingga dia itu memaju mobil yang dia gunakan, yaitu mobil Porsche dengan tipe sport yang atapnya itu bisa dibuka dan ditutup. Jadi tipikalnya atap yang bisa dibuka dan ditutup itu tidak seperti atap besi ya. Dia ada atap kainnya yang bisa bergerak gitu loh. Nah, kejadian ini terjadi pada tanggal 18 November, Jumat, tepatnya tengah malam 12.45 di Jalan Tol A14 antara Halle dan Leipzig, Jerman Tengah. Menurut informasi yang diketahui, kronologi kecelakaan ini di mana mobil Porsche-nya itu ingin menyalip truk yang ada di depannya. Tapi naasnya, mobil Porsche ini terpleset, kemudian menabrak pembatas tengah, memantul dan perlahan berguling di sepanjang bahu. Kemudian, seperti video yang bisa kalian lihat di sini, penampakan di mana mobil Porsche itu dengan bodi yang sudah hancur bergerak dengan kondisi yang lumayan pelan, dan yang merekam video ini cukup terkejut melihat keadaan di mana orang yang mengendarai mobil ini masih berada di kursi pengemudi tapi sudah tidak memiliki kepala. Dan rupanya sesaat setelah terjadi kecelakaan tersebut, mobil tersebut menghantam bagian belakang mobil ini yang membuat kepala dari pengendara mobil Porsche ini terputus dari badannya. Dan menurut salah satu penulis di Reddit, di mana dia itu melihat kejadian ini dan melihat langsung dari kondisi korbannya, bagian tubuhnya itu memang terluka parah, khususnya di bagian sekitar lehernya, dan keadaan dari mobil Porsche-nya itu juga memang sudah parah tapi memang masih bisa dikendarai. Jadi apa yang menyebabkan si pengemudi ini masih bisa mengendarainya? Rupanya adalah kakinya yang masih menginjak bagian pedal gas tapi perlahan, dan menyebabkan mobilnya itu masih bisa terus bergerak, sedangkan kepalanya sudah terpental entah kemana. Dari kejadian ini viral banget sampai ke seluruh dunia, dan wow, mengerikan banget sih kisahnya ini, bahkan di Twitter sendiri, karena nih kisahnya viral di Twitter pertamanya ya. Twitter sendiri sampai memblokir beberapa pengguna yang memperlihatkan ada cuplikan satu video yang nggak terlalu memperlihatkan vulgar semuanya, tapi ada cuplikan yang kedua memperlihatkan korban dari kecelakaan ini, itu sampai diblok sama Twitter, gak dikasih lihat, saking mengerikannya guys. Gue sendiri gak berani memperlihatkan video yang kedua karena memang di dalamnya itu terdapat unsur-unsur yang gak pantas untuk kita share lah guys. Dan dari kejadian ini juga memang ketika kita itu ingin menyalip kendaraan truk ya guys ya, kalau di kendaraan truk itu ada blind spot di mana pengendara truk itu tidak bisa melihat di bagian sisi kiri, sisi kanan, dan bagian belakangnya di beberapa sudut. Jadi untuk menyalip dari kendaraan truk itu ada beberapa metode yang sebaiknya kalian perhatikan, tidak boleh ugal-ugalan seperti pengendara mobil Porsche ini. Gue sendiri sih sampai merinding ya, sampai takut gitu loh setelah menonton video yang sempat viral ini. Dan lebih baik kalian juga berhati-hati kalau mengendarai mobil ya guys ya, jangan ugal-ugalan. Nah, kemudian kita akan lanjut ke kisah yang kedua, di mana kisah ini datang dari salah satu penulis bernama Ahmad Hussein yang akan menceritakan kisahnya ketika dia kecil dan berada di Ciamis. Ini cerita saya saat saya masih tinggal di Lakbok, Ciamis. Barangkali ada yang kenal saya. Tepatnya di tahun 2005-an, saya masih kelas 2 SD saat itu, dan adik saya masih belum sekolah. Adik saya 2 tahun lebih muda dari saya. Di daerah tempat saya tinggal ada yang namanya Kakus, tempat BAB yang didirikan di atas empang. Umumnya dibuat dari bambu dengan ditutupi bilik di setiap sisinya. Ada juga yang menyebutnya becak biar terdengar lebih keren, karena memang ada beberapa yang dikasih atap
jadi mirip becak. Nah, buat kalian teman-teman yang tidak tahu becak itu apa, becak adalah sebuah kendaraan transportasi yang secara tradisional berbentuk sepeda dan gerobak yang dijadikan satu, di mana pengemudinya itu ada di bagian belakang dan penumpangnya itu ada di bagian depan. Biasanya becak di Jakarta khususnya itu memiliki atap yang bisa dibuka dan ditutup. Nah, di sini penulis juga memberikan gambaran kakus yang dia maksud. Kenapa mirip becak? Memang bentuknya itu mirip sedikit seperti becak, tapi bentuknya memang bambu dan atasnya itu ditutupi oleh atap bambu juga. Nah, seperti ini kurang lebih bentuknya. Waktu itu, ibu saya lagi ngebecak di empang tetangga. Posisi waktu itu sudah maghrib, saya dan adik saya ikut karena takut sendirian di rumah. Kami berdua cuma berdiri di pinggir empang sambil menunggu ibu. Saya sendiri juga melihat-lihat keadaan sekitar yang perlahan mulai gelap. Saat saya melihat agak jauhan, terlihat dengan jelas asap keluar dari tanah. Normalnya, itu ada orang yang lagi bakar sampah. Tapi, kenyataannya asap itu keluar dari kuburan. Kebetulan, memang ada kuburan keluarga tetangga yang letaknya di ujung kanan empang seberang yang digunakan ibu ngebecak. Jadi jaraknya lumayan jauh. Saya perhatikan terus apa itu, sampai akhirnya muncul sesosok putih keluar perlahan dari kuburan. Siapa lagi kalau bukan hantu kesayangan kita, pocong. Lalu, pocong ini terbang melayang ke arah kami. Kakinya tidak menyentuh tanah sama sekali. Wajahnya warna merah dan hancur. Saya yang gemeteran ketakutan langsung bilang ke adik dan ibu saya. Ternyata, adik saya juga bisa melihatnya, tapi tidak dengan ibu saya. Saya tidak tahu apa masalahnya, tapi yang bisa melihatnya hanya saya dan adik saya pada saat itu. Sampai akhirnya, dia sudah dekat dengan kami. Dia belok kanan lewat jalan setapak antara empang di seberang dan empang dekat kami. Dia terus melayang lurus ke arah rumah hancur yang tinggal puing-puing saja dan hilang begitu saja. Saya yang masih ketakutan langsung mengajak ibu pulang. Ini adalah pengalaman terseram yang pernah saya alami. Bisa dipastikan ini asli karena ada ibu saya yang tidak melihatnya. Tapi karena ini juga saya akhirnya tahu kalau pocong yang ada di film itu cuman bohongan. Mereka lompat-loncat kan, mungkin untuk membuat melayang cukup sulit dengan alat-alat yang ada saat itu. Makanya dibuat seperti yang selama ini kita kenal, sampai akhirnya keterusan sampai sekarang. Nah, itu dia kisah yang dibawakan oleh pencerita kita. Dan ngomong-ngomong kalau tentang pocong ya guys ya, ada beberapa kisah yang udah gue baca dan gue cermati. Kalau katanya pocong itu memang bentuk mukanya tuh hancur banget, berantakan. Kemudian memang bentuknya itu, dia itu tidak bergerak, cuma bisa loncat ya guys ya. Kadang-kadang dia bisa loncat dan muncul di depan kita atau menghilang begitu aja. Dan ada juga yang menceritakan kalau sosok dari pocong ini memang bisa melayang-layang guys. Dari kisah dari pocong juga, ada yang mengatakan kalau kita bertemu dengan pocong, kita harus berhati-hati. Karena pocong itu ada dua niatan. Yang pertama adalah niat untuk minta tolong, dan yang kedua adalah niat untuk mencelakai. Dimana kalau misalnya niat untuk minta tolong, si sang pocong ini akan meminta kepada yang dia muncul gitu, dia akan meminta tolong untuk membukakan tali pocongnya. Karena kisah mengenai si pocong hantu penasaran ini dikisahkan mengenai orang yang lupa dibuka tali pocongnya sehingga arwahnya itu tidak bisa bebas dan menjadi penasaran. Tapi berbeda dengan pocong yang akan membuat kita celaka. Dimana kalau kita dengan asal membuka tali pocongnya itu, pocong bisa juga memuntahkan cairan yang mengarah ke arah muka kita dan badan kita, yang tujuannya itu adalah membuat bagian tubuh kita yang terkena dari cairan ini akan melepuh dan tidak bisa diobatin. Dan paling berbahaya kalau terkena kedua bola mata kita, karena pastinya kedua bola mata kita tidak akan bisa digunakan lagi dan kita akan menjadi buta. Jadi kalau kita bertemu dengan penampakan pocong, lebih baik kita itu menjauh dan tidak berkomunikasi dengan pocong ini, karena kita tidak pernah tahu apa niatan dari pocong sesungguhnya. Nah, itu dia kisah yang gua bawakan pada hari ini. Gimana menurut kalian?
Kalian ada gak sih kisah-kisah seperti ini? Atau kalian pernah melihat penampakan-penampakan seperti itu? Atau kalian juga mau memberikan kritik kepada gua? Karena di minggu ini gua baru aja menerima DM di Instagram gua dan dari salah satu pendengar podcast Cerita Seram. Dan dia ini memberikan kritik yang membangun kepada podcast ini, yang bilang kepada gua kalau gua menceritakan itu terlalu cepat guys. Mungkin gua ini gak sadar dan terlalu seneng untuk menceritakan kisah seram ini kepada kalian. Jadi gue gak tahu kalau pembawaan dari nada bicara gue itu terlalu cepat dan tidak bisa dinikmati. Nah buat kalian yang punya kisah-kisah seram yang mau di-share di podcast Cerita Seram, atau kalian juga mau mengkritik podcast Cerita Seram ini, boleh banget kalian bisa langsung aja DM di Instagram gue di Willy Kun guys. Nah itu dia podcast hari ini guys. Terima kasih kalian telah mendengarkan podcast ini. Dan jangan lupa juga untuk share podcast ini ke teman-teman kalian. So itu dia konten hari ini guys. See you guys di podcast berikutnya. Ciao, bye-bye.